Memilih kampus adalah hal yang paling pusing atau hal yang paling susah yang lo harus lakukan setelah lo lulus SMA atau sebelumnya. Karena akan ada dilema antara jurusan atau universitas yang lo harus pilih. Kenapa? Kadang-kadang jurusan A yang lo pengen tidak ada di universitas yang lo mau. Sedangkan di universitas yang lo nggak mau, ada jurusannya. Ini gue udah rangkumin 10 universitas terbaik di Indonesia tahun ajaran 2001-2022, baik swasta maupun negeri. Dan jurusan populernya mereka, yang biasanya adalah ini jurusan terbaiknya mereka dan andalannya mereka. Welcome back to Cari Kuliah TV, di mana lo bisa menemukan seluruh informasi yang menarik dan penting tentang pekerjaan perkuliahan dan startup with me, Alejandro. Dan hari ini, 10 universitas terbaik di Indonesia. Let's go! Kita mulai dari nomor 10, Telkom University. Telkom University ini adalah universitas swasta yang didirikan oleh perusahaan Telkom pada tahun 2013 di Bandung, Jawa Barat. Telkom sendiri menduduki peringkat nomor 10 di tahun 2022 ini, di mana tahun sebelumnya mereka tidak menduduki 10 besar. Telkom University ini memiliki jurusan yang sangat banyak, ya, dengan fasilitas yang sangat luas, dengan area yang sangat luas, karena gue udah pernah ke sana. Dan fasilitas itu sangat mendukung untuk anak-anak yang mau berkreasi, berinovasi. Tapi jurusan populernya mereka adalah Information Technology atau IT. Nomor 9, Universitas Diponegoro. Nah, nama Universitas Diponegoro ini, atau yang lebih sering kita panggil, kita sebut sebagai Undip. Ini adalah universitas negeri yang terletak di Semarang. Undip sendiri memiliki jurusan unggulan di bisnis dan manajemen. Meskipun nama Undip ini tidak seterkenal yang lain, ya, tetapi Undip sendiri memiliki alumni-alumni yang patut dilirik juga nih. Salah satunya adalah Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Nomor 8. Bina Nusantara atau seringkali disebut sebagai BINUS. Nama universitas ini udah nggak asing lagi sebenarnya. Karena ya kita bisa lihat dah, dari kualitas pelajarannya mereka, dari kualitas lulusannya mereka, even CEO-nya Tokopedia, William aja lulusan BINUS. Nah, BINUS ini sebenarnya masih tergolong universitas yang muda. Dan by the way, BINUS ini adalah swasta, ya. Didirikan di tahun 1996, yang memang dari awal itu fokusnya adalah Information Technology atau IT. Dan memang mereka jurusan populer dan jurusan andalannya adalah IT. Meskipun ya BINUS ini seperti universitas yang lain memiliki jurusan seperti bisnis, manajemen, dan lain-lain. BINUS mendapatkan peringkat nomor 1 di kategori universitas swasta terbaik di Indonesia. Karena seterkenal itu, ya, banyak banget nih artis-artis yang kuliah di sini dari dulunya. Siapa tahu kalau lu mau kuliah di sini lu bisa temenan sama artis. Nomor 7, Universitas Pajajaran atau yang sering disebut sebagai UNPAD. Universitas ini udah nggak asing lagi di telinga karena dia berada di Bandung. Nah, Universitas UNPAD ini berdiri di tahun 1957 yang pada awalnya memiliki hanya 4 fakultas, yaitu kedokteran, ekonomi, hukum, ilmu pendidikan, dan keguruan. Dari dulu sampai sekarang, UNPAD itu dari 4 fakultas yang mereka punya dari awal, ya. Mereka sampai saat ini populer dengan jurusan kedokterannya mereka. Karena memang hasil-hasil mahasiswa yang telah lulus dan pelajarannya itu baik di UNPAD ini untuk kedokteran. Tetapi, ingat ya, menurut rencana strategi UNPAD, mereka ingin mengejar rekognisi internasional di 2 hal. Pertama, research. Kedua, hak kekayaan intelektual dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya apa? Kalau lu mau masuk UNPAD, baik itu di kedokteran atau yang lain, kalau lu mau berinovasi, pasti mereka akan membantu. Kenapa? Hak kekayaan intelektual, apapun yang lu bikin di bawah naungan UNPAD, barang lu, saham lu akan diambil sebagian sama UNPAD.
dan hak kekayaan intelektual itu akan dimiliki oleh Unpad. Jadi ingat, kalau lu mau masuk Unpad lo harus tahu ini. Nomor 6, Institut Teknologi 10 November atau sering disebut sebagai ITS. Terletak di Surabaya yang didirikan pada tanggal 10 November. Dari namanya sendiri ya udah jelas gitu ya. Yang dimiliki oleh negara. Nah, pada tahun 2012 peringkat ITS ada di 600 plus dari ranking dunia QS World Ranking. Sedangkan di tahun 2001 dan 2022 ada di 751, which is secara global berarti ITS itu rankingnya turun. ITS sendiri dia mengklaim bahwa mereka adalah universitas terdepan untuk sains dan teknologi. Dan memang untuk jurusan unggulan ITS ada di Teknik Mesin dan IT. Nomor 5, Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ini juga udah salah satu paling terkenal di Indonesia dan di dunia. IPB adalah universitas yang berdiri di Bogor ya pada tahun 1963 yang dimiliki oleh negara. IPB itu memang dari dulu sudah terkenal untuk pertanian dan perkebunan dan kehutanannya mereka. Even sampai sekarang masih terkenal untuk 3 hal itu. Untuk jurusan dalam Fakultas Agriculture ini sendiri ya, mereka memiliki ranking 62 dari seluruh dunia. Jadi, memang jurusan ini sangat bagus di IPB. Nomor 4, Universitas Airlangga. Sering disebut sebagai Unair, adalah universitas negeri yang terletak di Surabaya. Unair terkenal karena programnya yang baik. Tetapi program unggulan mereka dan yang populer itu adalah hukum. Mereka memiliki reputasi akademik yang baik di mata internasional. Jadi kalau lu bisa masuk Unair itu artinya lu top. Nomor 3, ITB. ITB udahlah gue nggak perlu kasih tahu lagi apa kepanjangannya karena ITB pun udah terkenal dengan sendirinya. Nah, ITB ini adalah salah satu negeri yang paling banyak peminatnya untuk masuk ya. Setiap tahunnya pasti banyak banget peminatnya untuk ITB. Dan dia itu universitas negeri. Terletak di Bandung yang didirikan di tahun 1959. Di mana dulunya ITB itu fokus pada jurusan engineering atau teknik. Seiringnya berjalan waktu, ITB telah membuktikan dengan lulusan-lulusan yang sangat baik, terutama di bidang teknik minyak dan arsitektur. Nomor 2, Universitas Indonesia. Universitas negeri yang satu ini ya, atau UI ini udah terkenal banget. Meskipun banyak sekali kontroversi dengan politik, dengan DPR, dan lain-lain. Tetapi mereka tetap membuktikan bahwa UI adalah universitas nomor 2 terbaik di Indonesia di tahun 2001 dan 2022. Universitas ini berlokasi di Depok. Dari seluruh jurusan yang UI miliki sampai sekarang, jurusan andalan mereka atau yang paling populer adalah ilmu sosial politik dan administrasi. Tetapi UI juga masih banyak nih jurusan-jurusan yang baik seperti kedokteran, teknik, dan hukum. Oke, sekarang nomor 1. Universitas terbaik di Indonesia tahun 2001-2022 menurut QS World Ranking adalah Universitas Gadjah Mada. Selamat untuk UGM, semoga terus berjaya dan selalu bisa mencetak lulusan-lulusan yang sangat baik. Nah, Universitas Gadjah Mada ini adalah universitas yang berdiri semenjak tahun 1949 yang terletak di Yogyakarta, di mana UGM ini adalah salah satu universitas tertua di Indonesia. UGM memiliki jurusan yang banyak dan bagus-bagus dari kualitasnya, cara mengajarnya, research-nya, dosen-dosennya, makanya dia bisa nomor 1 di Indonesia saat ini. Tapi jurusan unggulan mereka adalah geografi. Sekarang pertanyaannya, kalau udah tahu top 10 universitas di Indonesia, terus mau pilih yang mana? Biasanya kalau misalnya lo setelah tahu semakin bingung, ya kan? Sama kayak lo mau beli barang.
Lu lebih baik pilih, ada 3 pilihan barang yang lu pengen, atau 10 pilihan. Semakin banyak pilihan, semakin banyak yang lu mau dan semakin pusing lu untuk memilihnya. Tetapi tujuan gue di sini bukan itu. Tujuan gue di sini adalah untuk merekognisi mereka bahwa universitas-universitas ini adalah universitas yang top di bidangnya masing-masing di Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan, lalu sekarang pilih yang mana? Tapi gue akan menjelaskan bagaimana cara untuk lo bisa memilih universitas dengan gampang. Yang gak ada orang yang pernah kasih tahu lo ini. Not even orang tua lo pasti nggak pernah ngasih tahu ini. Ya, karena ini gue pelajarin selama perjalanan hidup gue dan gue banyak ngobrol dari orang. Dan gue akan kasih tahu tips ini bukan hari ini ya, tapi di video gue yang next di hari Kamis tanggal 23 Desember jam 12 siang. So, jangan lupa subscribe sekarang, nyalain loncengnya, kasih gue jempol dan sebarkan ini ke semua teman-teman lu, saudara-saudara lu yang membutuhkan sehingga kita bisa sukses bersama. Alright? I'll see you next time.